Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan berapa tahun semuanya. Kali ini saya berada di kebun ya, melihat kebun tanaman kacang tanaman yang baru berumur. Saya sudah panen 3 kali ya. Waktunya panen lagi berhubung pas hari lebaran haji, jadi hari ini tidak bisa panen. Pokoknya lumayan banyak di dalam ya, banyak ada ke dalam namanya, banyak buahnya ya. Kita lanjut ke sambung kacang kawan-kawan, dan cara budidayanya ya. Sebenarnya ini kacang ini budidayanya mudah kawan-kawan ya sebenarnya, kalau kita tahu caranya ya. Jadi di sini saya sedikit akan berbagi pengalaman sama kawan-kawan ya. Mulai dari bedengan. Nah, bedengan itu bagus pakai yang 2 jalur gini contohnya. Bedengan ini yang dimasuk dengan 2 jalur adalah gini. Jadi tengah-tengahnya itu untuk pengairan ya. Ini untuk pengairan supaya itu kebutuhan air bisa tercukupi ya kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Terus kita lanjut ke penanaman. Kalau penanaman kacang ini, satu lubang ini cukup dua biji kawan-kawan ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya, kita lihat ya. Nah ini 2 biji per lubang kanan ya. Seperti ini. Terus kalau sudah benih ditabur dalam lubang, kasih pestisida kawan-kawan ya, seperti furadan atau racun siput ya, bisa juga. Nah, setelah itu bila sudah tumbuh, biasanya 3-5 hari, paling lambat 5 hari kawan-kawan ya, kacang ini tumbuh ya. Setelah tumbuh, jika tidak ada hujan, sebaiknya lakukan penyiraman ya. Penyiraman dengan air biasa kawan-kawan ya, sekitar 200 ml itu ya. Ada 200 ml per lubang tanaman supaya tanaman cepat pertumbuhannya. Setelah umur 2 minggu boleh kita pancing dengan pupuk kocoran ya kawan-kawan ya. Itu cukup dengan NPK 1 tangki, kita kasih 2 sendok makan saja cukup kawan ya, untuk memancing atau memicu pertumbuhannya. Nah, setelah itu, setelah umur 21 hari setelah dipupuk itu, kita lakukan penyemprotan dulu ya, untuk menghindari hama-hama seperti ulat daun itu ya kawan ya. Terus hama yang ini memang sudah tidak ada kawan-kawan ya, sudah hamanya ini karena penyemprotannya saya rutinkan ya kawan-kawan ya. Jadi memang setelah panen kita semprot, tapi dengan cara yaitu berpakai pestisida insektisida yang berbeda-beda gitu kawan ya. Jadi biar obatnya itu, misalkan hari ini kita memakai Trisula, besok memakai racun ulat dupon atau sejenisnya gitu ya, ulatnya. Yang penting bahan aktifnya yang berbeda gitu ya. Terus setelah umur 25 hari
biasanya sudah di tahap pembungaan kawan-kawan ya. Itu di tahap pembungaan itu kita harus rajin kawan-kawan ya, rajin, lebih rajin lagi menyemprot gitu kawan-kawan ya. Karena di umur pembungaan itu, pada saat pembungaan itu situlah mulai ulat mulai menyerang kawan-kawan, biasanya di tanaman kacang ini kawan-kawan ya. Sebenarnya ulat itu dari mana asalnya kawan-kawan ya? Sebenarnya mudah sepele kawan-kawan. Ulat itu asalnya dari kurang rutinnya penyemprotan kawan-kawan ya. Jadi kalau sudah berbunga sangat rawan ya kawan, dalam serang hama ulat. Jadi ini kacang saya ini sudah 7 kali petik kawan-kawan ya, tapi masih hijau ya, masih bagus dan masih produktivitas. Pokoknya dia ada ke dalam semua kawan-kawan. Di luar sini kelihatan kurang jadi gimana sih caranya memberantas ulat kawan-kawan ya? Sebenarnya mudah kawan-kawan. Kita tidak perlu untuk membeli obat yang mahal-mahal tapi tidak berfungsi. Sebenarnya bukan tidak berfungsi kawan-kawan ya, sebenarnya ada satu cara trik yang harus kawan-kawan lakukan. Suatu contoh begini, misalkan tanaman kawan-kawan kena penyakit ulat, nah penyakit ulatnya, terus kawan-kawan nyemprotnya misalkan pagi ini ya, disemprot pagi ini. Nah selang 1 jam kemudian dia kena hujan. Nah akhirnya disitulah letak kekurang telitian kita. Maksudnya begini kawan-kawan, bila kawan-kawan mau menyemprot, misalkan kita ingin menyemprot pagi hari, kita lihat situasi dan kondisi dulu ya kawan-kawan ya, kira-kira cuaca baik, mendung atau tidak. Nah itu perlu diperhatikan juga kawan-kawan ya. Terus dosis takaran, nah itu perlu juga kawan-kawan ya. Terus mengenai sasaran ulat, nah ulat itu perlu diteliti juga ya kawan-kawan ya. Jadi kalau menurut saya, menurut pengalaman saya ini ya, jadi kalau ulat itu sebenarnya mudah kawan-kawan ya, yang penting rutin saja disemprot. Nah itu intinya. Misalkan hari ini setelah panen kan 2 hari, di situ misalkan kita panen pagi hari, setelah itu sorenya kita semprot dengan dicampur dengan perekat kawan-kawan ya, supaya misalkan kena hujan itu insektisidanya tuh masih gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kita syukur tetap bagus ya, seperti ini kawan-kawan ya. Ini tanaman kita ini bebas dari ulat ya, padahal sudah 8 kali petik nih, tapi masih jos. Jadi kalau seperti ini ya, hijau ini cukup bagus kawannya. Ini kelihatannya tidak ada buahnya ya, tapi buahnya kan dia ada ke dalam kan. Nah bagus ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang yang tadi itu ya, mungkin kawan-kawan udah paham ya. Terus kalau daun, masalah kita lari ke daun ya. Kalau daun ya kawan-kawan, kalau daun terlalu rimbun itu bisa kita pangkas, itu dengan daun-daun yang sudah tua itu bisa kita pangkas kawan-kawan ya, kita buang gitu ya. Seperti daun yang sudah kuning kayak gini kita boleh buang ya. Dari pemupukan kita lanjut ke pemupukan ya. Setelah umur 25 hari kita lanjut ke pupuk lagi ya, yaitu kocoran ya.
Karena seperti biasa kawan-kawan ya, yaitu dengan pupuk NPK saja sudah cukup ya. NPK cuma dosisnya agak ditinggikan. Biasanya kalau di umur-umur yang rawan seperti baru umur 2 minggu atau 21 hari itu masih agak rawan ya batangnya kalau kena pupuk kocoran itu ya. Jadi kalau pas sudah umur tahap pembungaan itu kita semprot, kita kocor maksudnya ya, kita kocor dosisnya lebih tinggi ya kawan-kawan ya, kira-kira 4 sendok makan itu satu tangki ya. Terus dari kita sudah ngomong tadi ke pemupukan, penyemprotan, dan penyemprotan ini kembali lagi ya kawan-kawan ya. Kalau sudah tahap pembungaan itu kita semprot, kita beri pakai gandasil buah kawan-kawan ya. Jadi gandasil daun itu kalau menurut saya kalau pertumbuhannya bagus begini, kalau melebar-lebar ini tidak, kalau menurut saya ya tidak perlu memakai gandasil daun ya. Tapi jika kawan-kawan ingin atau istilahnya ada kemauan, bisa saja memakai gandasil daun ya kawan-kawan ya. Ini kita ya. Di situ juga ada tanaman timun dan tomat. Tuh ada karyawan lagi nyemprot. Nanti kita akan wawancarai kawan-kawan ya. Oke ya, sampai 25 hari setelah tanam, yaitu dengan pemupukan tadi. Biasanya kita harus teliti ke daun kawan-kawan ya. Cuma memang pas kebetulan di sini tuh daunnya bagus ya, tidak terserang kalau ulat kuning dia yang berada di dalam daun gini. Tidak ada, cuma sayang kawan-kawan ya. Nah, itu kita cukup semprot pakai trisula aja saja kawan ya, dia akan kering mati sendiri gitu kawan-kawan ya. Itu yang kalau memang serangannya lebih parah kita bisa pakai abamectin ya, itu seperti Pegasus itu. Cuma ini memang ya termasuk agak irit ya kawan-kawan ya. Jadi ya lumayan untuk mengirit kantong kawan-kawan ya. Oke ya kawan-kawan, ini kita sudah membahas tentang kacang. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau seputar tentang kacang ini, silakan komen di bawah sini ya. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.